Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman kita akan lanjutkan praktikumnya, yaitu untuk modul 5. Jika kemarin kita membahas mengenai instalasi dan DHCP server, maka kali ini kita akan membahas mengenai DNS server. Nah, DNS server merupakan singkatan dari Domain Name Server, yaitu sebuah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address dan salah satu jenis sistem yang melayani permintaan pemetaan IP address. Kemudian fungsi dari DNS itu ada beberapa. Yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Mengenai nama domain sendiri, kita bisa lihat pada ini ya, macam-macam domain, ada .com, .education, .government, .militer.id, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah praktikumnya. Pertama, kita masuk dulu ke VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih mesin, virtual machine yang akan kita gunakan. Nah, kita lanjutkan menggunakan virtual machine yang kemarin saja yang telah kita konfigurasi. Kemudian kita klik start, lalu kita tunggu terlebih dahulu untuk masuk ke Debian-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini kan sudah masuk. Pertama kita belum ya, sebentar please. Nah, ini udah. Baik, sekarang kita masuk sebagai super user terlebih dahulu ya. Kita ketikkan root, kemudian kita masukkan password pada super usernya, dan kita enter. Jika sudah masuk, kita setting terlebih dahulu interface-nya ya, network interface-nya. Caranya kita ketikkan perintah nano etc network /interfaces. Nah, pada kali ini kita hanya membutuhkan yang satu aja ya, ETH0 aja ya. Untuk mematikan fungsi ETH1, caranya kita kasih tanda pagar. Tidak usah kita hapus, cuma kita kasih tanda pagar aja. Ini sudah mematikan fungsi pada ETH1 ya. Kemudian kita close, lalu kita simpan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita restart terlebih dahulu. Kita ketikkan perintahnya /etc init.d kita kurang ya, etc /init.d /networking restart. Jika sudah oke, berarti yang interface-nya tadi sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan untuk DNS-nya ya. Caranya kita masukkan perintah apt get apt
apt-get install bin 9. Nah, kemudian kita masukkan perintah yes untuk menyetujuinya. Kemudian kita masukkan device drivernya itu yang DVD 1. Jadi untuk DNS itu sendiri kita hanya memerlukan DVD saja. Kenapa kok beda-beda DVD? Karena di setiap DVD itu ada beberapa yang fungsinya kita perlukan. Jadi memang kita merubah-rubah DVD ya. Kemudian jika sudah, kita masuk ke bin-nya. Kita ketikkan cd etc bin. Kemudian kita enter, lalu kita lihat folder yang ada pada bin. Kita ketikkan perintah ls. Nah, di sini kita akan copy paste db127 dan db lokal. Caranya ketikkan perintah copy paste atau cp db127 menjadi dengan nama barunya itu db.192. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita copy paste db lokalnya, db copy paste db lokal dengan nama barunya itu db pivc. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita lihat apakah db192 dan db pivc itu sudah masuk ke dalam folder. Caranya ketikkan perintah ls sama yang kayak tadi ya untuk melihat folder. Nah, di sini sudah terlihat bahwa db192 dan db pivc sudah tercopy paste ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam db192. Caranya ketikkan nano db192 kemudian enter. Nah, di sini kita akan rubah localhost menjadi nama domain kita. Caranya kita seleksi dulu localhostnya. Caranya ketikkan Ctrl W, kemudian Ctrl R, lalu masukkan nama yang akan kita rubah menjadi domain. Ini kan localhost, kemudian kita enter, kita ubah menjadi nama domain kita, misal pivc.com. Kemudian kita enter, lalu kita seleksi semuanya, kita masukkan perintah al, maka pivc akan dirubah menjadi localhost akan dirubah menjadi pivc. Nah, selanjutnya kita akan ubah kita exit dulu, kita rubah kita akan tambahkan 1 bin ptr, nama domainnya www.piv.com. Jangan lupa ketika kalian mengetikkan domain, kalian kasih tanda titik di belakangnya untuk
memastikan bahwa perintah yang kita masukkan ini sudah selesai. Kemudian kita exit. Yes. Oke, enter. Sebelumnya kita lihat dulu interface tadi, kita IP-nya itu 192.168.0.100 ya. Kita close. Kita masuk lagi ke DB 192, kemudian kita ubah satu ini menjadi sesuai dengan IP kita yang belakang ya. Satu kan 100 tadi, kita ubah satu menjadi 100, kemudian kita exit. Kemudian kita masukkan perintah yes, lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke perintah db pivc, lalu kita ubah localhost menjadi nama domain kita. Caranya sama kayak tadi, kita masukkan perintah Ctrl W kemudian Ctrl R, lalu masukkan yang akan kita rubah menjadi domain localhost, kemudian kita ubah localhost menjadi nama domain kita pivc.com, kemudian kita enter, lalu kita seleksi semuanya. Nah, selanjutnya kita rubah IP ini sesuai dengan IP yang kita gunakan. Tadi kan interface-nya IP yang kita gunakan 192.168.0.100. Kemudian bawahnya juga sama, kita masukkan 192.168.0.100. Kemudian ini A-nya kita butuh satu saja. Kemudian untuk add-nya kita ubah menjadi nama www ya, www. Kemudian kita simpan perintahnya, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mengatur zonanya. Caranya ketikkan perintah nano /etc nano named.conf default default zona, kemudian kalian enter. Nah, di sini kita akan rubah localhost sesuai dengan domain kita, yaitu pivc, kemudian filenya itu terletak di db pivc, dan untuk zonanya kita rubah dulu IP-nya ini di bagian 3 oktet ya, 3 oktet pertama tapi diurutkan dari belakang 0.168.192. kemudian kita ubah lokasinya di 192 sesuai yang kita rubah tadi. Kemudian kita simpan, enter. Kemudian kita masuk ke resolve-nya untuk memasukkan nama server sama search-nya. Caranya ketikkan perintah nano etc resolve.configuration, kemudian enter. Nah, di sini kita akan name servernya masih satu ya, ini kita tambahi 192.168.0.100. kemudian untuk search-nya itu sesuai dengan domain kita, yaitu pivc.com, lalu kita simpan.
Setelah itu kita masukkan perintah restart untuk menyimpan semua konfigurasi yang kita lakukan tadi. Caranya /etc, kemudian init.d, lalu masukkan perintahnya tadi di mana, yaitu bin 9 restart, lalu enter. Jika sudah oke, maka insya Allah DNS bisa dijalankan ya. Pertama kita cek terlebih dahulu apakah DNS-nya itu bisa dijalankan atau tidak. Caranya, ketikkan perintah nslookup, kemudian kita masukkan nama domain kita, pivj.com. Kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa server valid ya. Kita coba yang satu, yang ini, yang IP-nya 192.168.0.100. Kemudian kita enter. Nah, sedangkan di IP-nya ini sudah terlihat. Kemudian kita coba di www-nya www.pivj.com. Kita lihat. Nah, di sini juga gagal. Berarti kemungkinan ada yang salah di bagian DB-nya ya. Kita lihat terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang pertama. Kita lihat interface-nya dulu ya. Interface-nya kita lihat IP address-nya ya 192.168. Kan ini sudah nggak ada yang salah ya. Kita close. Enter. Kemudian kita lihat pada nano db 192. Kita enter. Kita lihat pivj.com. Di sini ya. Pivj, ada yang pivj. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita cek juga pada pivj-nya ya. Pivj. Insya Allah sudah. Kita close. Kemudian kita masukkan perintah restart lagi. Jika sudah, kita cek apakah nslookup pivj itu sudah bisa. Kita lihat dulu. Masih valid. Kita lihat lagi pada zonanya. Nah di sini pivj.com. Oke. Tak yes. Kemudian kita juga lihat pada resolve-nya. Oke.
kita restart lagi untuk menyimpan. Kemudian ayo kita cek. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa NS Lookup BIFC sudah bisa melakukan DNS server. Kemudian kita coba yang www-nya. Nah, di sini juga sudah. Berarti itu tadi ya untuk konfigurasi DNS servernya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa kita diskusikan di grup ya, biar teman-teman pada tahu bagaimana cara mengatasi jika terjadi kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.